untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Anissa Berta. Saya adalah mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Non-Formal. NPM saya A1J021022. Saya merupakan mahasiswa semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Leni Mantili, HMED. Dengan mata kuliah Karya Kreatif Mahasiswa, saya mempunyai quote singkat, yaitu jadikan wirausaha sebagai bagian dari hidup dan cintamu. Berikut ini pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai apa yang saya pahami dari seminar program bantuan mahasiswa wirausaha 1 miliar rupiah. Yang kedua yaitu gagasan atau ide mengenai edupreneur yang berkaitan dengan program studi pendidikan non-formal. Tujuan dari program BMW 1 miliar rupiah ini yaitu menumbuhkan wirausahaan baru yang kreatif, inovatif, dan mengedepankan deep tech. Upaya Universitas Bengkulu dalam pembinaan dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Yang pertama yaitu akademik. Di bidang akademik yaitu mata kuliah umum, kewirausahaan. Yang kedua ada pelatihan dan workshop, yaitu merupakan kewirausahaan mahasiswa dan dosen. Yang ketiga kewirausahaan dikti, yaitu program P2MW, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Yang kedua IWDM, yaitu inovasi wirausaha digital mahasiswa. Yang ketiga ada KMI Expo, merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek sebagai sarana berinovasi, bekerja sama, dan berinteraksi seluruh sivitas akademika perguruan tinggi Indonesia dalam kegiatan kewirausahaan. Yang keempat yaitu adalah pameran kewirausahaan yang merupakan hasil program kewirausahaan Universitas Bengkulu. Yang kelima, inkubator bisnis teknologi yang merupakan lembaga yang menyediakan penumbuhan wirausaha baru dan penguatan akses teknologi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai mitra usahanya. Yang keenam yaitu pembentukan HIPMI PT, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi. Yang ketujuh ada bantuan modal 1 miliar rupiah. Ketentuan program BMW 1 miliar rupiah. Yang pertama, pengusul berupa kelompok beranggotakan 3-5 mahasiswa aktif, program strata 1 dan diploma 3. Yang kedua, yaitu setiap kelompok dibimbing oleh 1 orang dosen. Yang ketiga, setiap pengusul telah mengikuti mata kuliah umum kewirausahaan. Yang keempat, diutamakan bagi usaha yang telah berjalan. Yang kelima, pengusul tidak sedang menerima hibah atau bantuan kewirausahaan dari instansi lain. Yang keenam yaitu proposal diterima paling lambat 19 September 2022. Yang ketujuh, komponen penerima bantuan bersedia menerima sanksi jika tidak memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan. Proses program bantuan mahasiswa wirausaha 1 miliar rupiah. Yang pertama yaitu penerimaan proposal. Yang kedua desk evaluation. Yang ketiga pemaparan, yaitu bagi yang lolos seleksi. Yang keempat kontrak dan pelaksanaan. Yang kelima monitoring dan evaluasi. Dan yang keenam yaitu pameran kewirausahaan. Gagasan atau idepreneur yang saya ambil adalah bimbel calistung, yaitu baca tulis hitung. Mengapa saya mengambil edupreneurnya bimbel calistung? Yaitu berikut penjelasan peluangnya. Peluang bisnis bimbel calistung itu merupakan kebutuhan orang tua akan bimbel calistung bagi anak telah membuat bisnis ini tumbuh subur. Ya, karena permintaan yang banyak akan berbanding lurus dengan pertumbuhan bimbel yang banyak pula. Hal itu yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Peluang bisnis bimbel calistung terbuka lebar, tak hanya diisi oleh pelaku bisnis raksasa, tapi juga dijalankan oleh mahasiswa hingga ibu rumah tangga.
membuat siapa saja bisa turut meramaikan pangsa pasar bimbel ini. Terlebih, bimbel telah menjadi kebutuhan pokok di masyarakat. Tingginya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak membuat bimbingan belajar menjadi kebutuhan pokok. Orang tua umumnya ingin anak sudah bisa membaca, menulis, dan menghitung begitu masuk kelas 1 sekolah dasar. Hal ini membuat mereka rela merogoh kocek untuk mendaftar bimbel. Bimbel Calistung termasuk bimbel yang mudah dijalankan. Pelajaran membaca, menulis, dan menghitung bisa dilakukan oleh siapapun. Hal ini membuat pelaku bisnis bisa menjalankan bisnis secara mandiri tanpa perlu memiliki karyawan tambahan. Lalu, bagaimana dengan keuntungannya? Jika 10 anak yang mengikuti bimbel, kemudian per bimbel masing-masing anak membayar Rp5.000, maka dalam waktu 1 bulan penuh bisa mendapat Rp1.500.000. Jika 50 anak yang mendaftar, maka bisa sampai Rp7.500.000. Mengapa Calistung dibutuhkan untuk anak yang prasekolah? Saat Anda memiliki anak usia 2-5 tahun, mungkin banyak akan banyak teman atau saudara yang menyarankan agar anak ikut les Calistung. Apa itu les Calistung? Yaitu kependekan dari baca tulis hitung yang saya sebutkan tadi. Sebagaimana diketahui, membaca, menulis, dan menghitung itu merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai anak untuk bisa memahami pembelajaran yang lebih kompleks. Melalui metode Calistung, anak juga akan selangkah lebih siap dan menyerap berbagai ilmu pengetahuan yang didapat. Lantas, apakah les Calistung bisa dilakukan sendiri oleh orang tua? Tentu jawabannya bisa. Anda dapat memberikan pembelajaran Calistung pada buah hati sejak anak usia 2 tahun. Metode les Calistung yang tepat untuk anak yaitu dalam memberikan pembelajaran Calistung, kita harus bisa menggunakan beberapa metode yang cukup efektif. Berikut ini beberapa metode yang dimaksud. Yang pertama yaitu menghafal abjad. Metode pertama yang bisa Anda ajarkan pada anak adalah menghafal abjad. Bisa mengajak anak-anak untuk mengenal dan menghafal abjad hingga hafalannya lancar dan fasih. Selain menghafal dalam bentuk lisan, juga perlu melatih anak untuk menuliskan setiap huruf abjad. Ajarkan anak secara detail seperti penulisan abjad dengan kapital dan huruf kecil. Dengan memusatkan daya ingat anak pada huruf abjad, nantinya anak bisa lebih siap menerima materi lain yakni menggabungkan huruf. 2. Yaitu menyusun kata. Melakukan pendekatan terhadap anak adalah langkah wajib yang harus dilakukan oleh orang tua maupun guru saat memberikan materi pelajaran. Dalam les Calistung ini, menyusun kata adalah salah satu cara dan metode pendekatan yang cukup baik. Teknik menyusun kata juga sangat efektif untuk menumbuhkan kreativitas anak serta meningkatkan daya ingat anak terhadap rangkaian kata. Di sini juga bisa menggunakan huruf per huruf yang kemudian disusun menjadi suatu kata yang memiliki makna. Semakin banyak huruf dan kata yang digunakan, tentu akan semakin bagus juga memori anak dalam menangkap materi Calistung yang diberikan. Yang ketiga yaitu pendekatan gambar. Terkadang anak-anak akan lebih mudah fokus ketika belajar menggunakan media gambar dengan warna beraneka ragam. Tentu hal ini bisa Anda manfaatkan yakni dengan mengajarkan nama-nama hewan, buah, tumbuhan, atau benda mati lain yang dilihat anak. Menghafal nama-nama benda dan makhluk hidup ternyata tak kalah efektif dalam mengoptimalkan daya ingat anak. Nah,
untuk tahap selanjutnya, yaitu biasa bermain teka-teki menggunakan gambar, menebak huruf yang digunakan pada nama gambar misalnya. Metode belajar sembari bermain seperti ini sangat cocok untuk anak-anak agar mereka tidak cepat bosan saat belajar. Yang keempat yaitu biarkan anak menulis. Jika anak sudah memahami bentuk huruf abjad dan angka, biarkan anak untuk menulis. Metode belajar ini bisa dimulai dengan memberikan pola berupa titik-titik yang membentuk abjad atau angka. Kemudian minta anak untuk menebalkan pola tersebut. Cara ini seharusnya efektif untuk melatih daya ingat sekaligus kemampuan motorik anak dengan membuat pola huruf atau angka. 4 metode les calistung tersebut bisa diterapkan secara bertahap dan perlahan. Pastikan anak menguasai satu materi terlebih dahulu untuk selanjutnya masuk ke level pembelajaran yang lebih kompleks. Manfaat dari bimbel calistung yaitu mengetahui apa itu les calistung dan metode yang bisa digunakan. Lantas, apa manfaat yang bisa diperoleh dari pembelajaran ini? Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, les calistung sangat berguna untuk mempersiapkan anak guna menapaki pendidikan yang lebih tinggi dan menerima materi pembelajaran yang lebih kompleks. Selain itu, belajar calistung juga memiliki beberapa manfaat lain. Seperti yang pertama, melatih kepribadian anak. Hal ini bisa dilihat ketika anak berani belajar sesuatu yang baru, yang menandakan anak akan terus berkembang. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir berkat materi-materi yang diberikan saat mengikuti les calistung, yang merupakan faktor penting untuk memastikan anak siap mengikuti proses pembelajaran lebih lanjut. Yang ketiga, mengasah kreativitas dan memori anak agar lebih optimal. Metode les calistung ini memang dianggap lebih efektif dibanding metode hafalan saja. Anak pun cenderung akan lebih mudah menerima materi ketika sudah menguasai ilmu calistung. Yang keempat, melampiaskan rasa penasaran dengan cara yang terarah dan tepat. Hal ini akan berdampak pada anak ingin belajar anak yang terus terpupuk. Yang kelima yaitu mengetahui bidang yang spesifik dengan anak seperti minat atau bakat yang dimiliki anak. Yang keenam, gambaran tentang serunya bersekolah dan belajar. Dengan begitu, anak akan siap dan semangat mengikuti pelajaran di sekolah dasar dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari beberapa manfaat yang akan didapatkan, bisa disimpulkan jika calistung adalah metode belajar yang paling mendasar dan harus dikuasai oleh anak, yang merupakan bagian dari program studi pendidikan non-formal. Berikut tadi pemaparan dari saya, maaf jika ada salah kata, semoga dapat dipahami dan menjadi pengetahuan baru bagi para penonton. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.